Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai program linier. Jadi pada pertemuan sebelumnya, kita baru membahas mengenai pertidaksamaan linier, ya. Nah, sekarang kelanjutannya adalah kita akan membahas mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau yang disingkat dengan SPLDV. Jadi sistem persamaan linier dua variabel ini dibentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel, di mana masing-masing pertidaksamaannya mempunyai variabel yang sama. Jadi ketika pertidaksamaan itu dikumpulkan menjadi satu, itu disebut dengan sistem pertidaksamaan, ya. Selanjutnya, bentuk umum SPLDV adalah seperti berikut. Jadi ini maksudnya digunakan salah satu, ya. Jadi nama pertidaksamaan itu kan bisa lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Nah, di sini digunakan salah satu saja. Ini contohnya, bentuk umumnya seperti ini. Oke. Kita langsung ke contoh. Jadi dalam sistem pertidaksamaan linier itu kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Sama seperti himpunan penyelesaian di pertidaksamaan linier. Jadi kita punya di sini sistem pertidaksamaan linier terdiri dari pertidaksamaan linier ya. Di sini ada yang kurang dari sama dengan dan ada juga yang lebih dari sama dengan. Nah, di sini kita harus menggambar grafik untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Sebelum menentukan daerah penyelesaian, kita harus menggambar garis-garis dari pertidaksamaan ini, ya. Oke, yang pertama kita akan menggambar garis 2x plus y sama dengan 4 dan 3x plus 4y sama dengan 12. Yang pertama kita menggambar koordinat kartesius, ada sumbu x dan sumbu y, kemudian ini adalah titik 0, ya, 0,0. Selanjutnya, untuk menggambar garis 2x plus y sama dengan 4, kita menentukan titik potongnya terhadap sumbu x dan y, ya. Cara ini sama persis seperti melukis pada pertidaksamaan linier yang kemarin. Hanya saja di sini ada dua pertidaksamaan nanti. Oke, yang pertama, kita akan melukis garis 2x plus 4 sama dengan y. Titiknya ada 0,4 ya di sini dan 2,0. Selanjutnya kita tarik garis lurus. Nah, ini adalah garis 2x plus y sama dengan 4. Begitu juga dengan garis 3x plus 4y sama dengan 12. Tentukan titik potongnya di 0,3, kemudian 4,0 dan kita tarik garis berikut ini, ya. Ini kita sudah punya dua garis yang saling berpotongan di koordinat kartesius. Nah, dari sini selanjutnya, jadi ini adalah gambar yang sudah kita peroleh. Dari gambar ini, ya, kita juga ada sistem pertidaksamaan liniernya. Dari sini kita kemudian menentukan titik selidik. Titik selidik yang kita ambil adalah 1,1. Kenapa? Karena 1,1 itu berada di sini, di kiri kedua garis ini. Di kiri kedua garis dan jadi kita bisa memperkirakan daerahnya nanti ada di kiri kedua garis ini atau di kanan. Karena kalau dilihat dari sini, ya, dari pertidaksamaan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0, itu udah otomatis gambarnya pasti di atas sumbu x dan di kanan sumbu y, karena dia lebih dari sama dengan 0, jadi bernilai positif semua, ya. Nah, titik selidik ini kemudian kita substitusikan ke keempat pertidaksamaan ini, diperoleh, oh ya, ini titiknya di sebelah sini, ya, kemudian diperoleh x-nya lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Ini bernilai benar ketika disubstitusikan titik selidik. Jadi benar, ya, kalau daerahnya pasti nanti akan di atas sumbu x dan di kanan sumbu y. Selanjutnya, ketika disubstitusikan ke pertidaksamaan 2x plus 4 kurang dari sama dengan 4 dan 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12, juga bernilai benar. Jadi nanti daerahnya yang pertama untuk 2x plus 4 kurang dari sama dengan 4 itu ini, ya, garisnya yang ini. Jadi nanti daerahnya pasti di sini. Kita lihat
Nah, daerahnya yang ini, yang biru. Ya, ingat batasnya, perhatikan ini daerah untuk yang pertidaksamaan yang ini. Kemudian ketika disubstitusikan ke pertidaksamaan yang kedua, 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12, maka diperoleh daerah penyelesaiannya ini. Perhatikan hati-hati di sini ya, ini batas untuk daerah 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12, ini daerahnya. Nah, dari sini kita lihat diperoleh daerah penyelesaian yang memuat daerah penyelesaian kedua pertidaksamaan ini, atau sebenarnya malah keempat, ya, keempatnya. Jadi di atas sumbu x, di kanan sumbu y, kemudian yang masuk ke di sini yang memenuhi 2x plus 4 plus y kurang dari sama dengan 4 dan 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12. Ini daerahnya, atau dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini adalah daerah penyelesaian tadi, ya. Sebelah sini ini adalah titik selidiknya, ya, 1,1. Oke, selanjutnya kita ke contoh yang kedua. Caranya sama, kita punya sistem pertidaksamaan seperti ini. Kita akan menggambar garis x plus 2y sama dengan 8 dan 3x plus 2y sama dengan 12. Kita gambar dulu koordinat kartesiusnya, kemudian kita tentukan titik potongnya. Di sini ada 0,4 dan 8,0. 0,4 dan 8,0, kemudian kita tarik suatu garis. Ini adalah garis x plus 2y sama dengan 8. Dan selanjutnya untuk 3x plus 2y kita punya titik potong 0,6 dan 4,0. Di garis diperoleh gambar sebagai berikut. Ya, ini kita sudah peroleh gambarnya, kemudian ini juga sistem pertidaksamaannya. Selanjutnya kita menentukan titik selidik, yaitu 0,0. Titik 0,0 itu ada di sebelah sini, ya. Titik 0,0 kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaan ini. Sebelumnya kita lihat pertidaksamaan ini, x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Maka bisa dipastikan gambarnya akan di atas sumbu x dan di kanan sumbu y. Nah, ketika 0,0 disubstitusikan ke pertidaksamaan yang pertama, yaitu x plus 2y lebih dari sama dengan 8, akan diperoleh daerah penyelesaian seperti ini, ya. Ini daerah penyelesaian untuk x plus 2y lebih dari sama dengan 8. Selanjutnya, daerah penyelesaian untuk 3x plus 2y lebih dari sama dengan 12, yaitu di sebelah sini. Kenapa? Karena ketika titik selidiknya disubstitusikan 0,0, dia menghasilkan pernyataan yang salah. Jadi titik ini tidak merupakan daerah penyelesaian, atau dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, seperti ini. Jadi ini daerah penyelesaiannya adalah daerah yang di luar ini. Ya, perhatikan ini batasnya. Bisa dipahami, ya? Oke, selanjutnya menentukan nilai maksimum dan minimum. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan bisa digunakan metode garis selidik atau metode titik pojok. Tapi pada pembahasan kali ini kita akan menggunakan metode titik pojok. Jadi ada sebuah sistem pertidaksamaan seperti ini, kemudian yang ditanyakan adalah tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi x, y sama dengan 2x plus 5y yang memenuhi daerah penyelesaian ini. Jadi langkah pertamanya adalah kita tetap menggambar dan mengarsir daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaannya. Jadi ini tadi sistem pertidaksamaannya, langsung saja ini adalah daerah penyelesaiannya. Ya, kita punya daerah penyelesaiannya di sini, ini yang diarsir biru. Ini adalah daerah penyelesaian. Nah, daerah-daerah penyelesaian ini dibatasi oleh titik-titik A, B, C, dan D. Nah, untuk menggambar daerah-daerah seperti ini, maka sebaiknya menggambar di buku petak, ya, agar mempermudah menemukan titik-titik koordinat di sini. Jadi dia besarannya sesuai gitu. Nah, titik-titik ini, titik A, B, dan C itu diperoleh titik-titiknya adalah sebagai berikut. Titik A adalah 1,7 per 2, kemudian B adalah 4,2, di mana B-nya 4,2, kemudian C 3,1 dan D 1,1. Nah, titik-titik ini kemudian kita substitusikan pada nilai yang akan kita tentukan minimum atau maksimumnya.
Nah, jadi di sini, selidiki nilai fungsi fx, y sama dengan 2x plus 5y di setiap titik sudut daerah penyelesaian. Jadi tadi A sama dengan 1,7/2 kita masukkan ke sini. Diperoleh nilai 19,5, kemudian yang B juga disubstitusikan ke sini ya, ganti X-nya dengan 4 dan Y-nya dengan 2, diperoleh hasil 18. Begitu juga dengan titik C dan D, diperoleh hasil seperti ini. Ya. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa nilai maksimum fungsi fx, y sama dengan 2x plus 5y adalah 19,5. Jadi di sini yang maksimum, yang paling besar adalah 19,5 di titik A, ya, di titik A. Ini di titik A. Nah, kemudian nilai minimum adalah nilai yang paling kecil, yaitu 7 di titik D di sini. Jadi nilai minimumnya adalah 7, yaitu di titik D. Jadi nilai maksimumnya ada 19,5 di titik A dan nilai minimumnya adalah 7 di titik D. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita baru masuk ke program linier. Jadi program linier itu adalah satu cara yang bertujuan untuk menentukan himpunan penyelesaian untuk sebuah sistem pertidaksamaan. Dalam sebuah program linier, setiap pernyataan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi variabel misalnya X dan Y dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan. Jadi nanti dalam program linier itu ada pernyataan-pernyataan yang harus kita bawa ke model matematisnya, ya. Contohnya seperti berikut ini. Nilai minimum untuk X adalah 1. Jadi ada kata-kata seperti ini. Nilai minimum untuk X adalah 1. Jadi X-nya apa? Paling kecil 1 nilainya. Nah, karena X-nya paling kecil 1, dia tidak boleh kurang dari 1 ya. Berarti dia akan terus naik. Jadi X-nya bisa kita tuliskan dengan X lebih dari sama dengan 1 ya. Nilai minimum untuk X adalah 1. Jadi minimal dia 1. Jadi kalau lebih dari 1 tuh boleh. Jadi X-nya dituliskan seperti ini, X lebih dari sama dengan 1. Sama juga yang ini, Y tidak kurang dari 0. Tidak kurang dari 0. Sama, jadi dia tidak kurang dari 0, tapi dia berarti kan boleh 0, makanya di sini lebih dari sama dengan 0. Kemudian jumlah 3X plus 2Y itu melebihi 3. Melebihi 3. Jadi dia 3 itu tidak termasuk. Jadi dia harus lebih dari 3. Maka di sini tidak ada tanda sama dengannya. Kemudian Y juga tidak boleh melebihi X. Nah, Y itu tidak boleh melebihi X. Jadi batasnya dia tuh X. Sehingga Y-nya itu kurang dari sama dengan X. Ya. Kemudian ini ada nilai Y antara 2 dan 6. Kalau di antara 2 dan 6, maka 2 dan 6-nya itu tidak ikut batas. Jadi makanya di sini tidak ada tanda sama dengannya. Sebelah sini ini sama aja dengan yang ini, sama. Di sini kan Y lebih dari sama dengan Y lebih dari 2 dan kurang dari 6 sama. Ya, penulisannya sama. Kemudian X-nya di sini melebihi 2 tapi tidak lebih dari 8. Jadi X-nya lebih dari 2 tapi tidak lebih dari 8. Jadi kurang dari 8, kurang dari sama dengan ya. Di sini, nah ini sama aja. Kemudian 7 dan 8 sama. Ini nomor 8. Nilai X sekurang-kurangnya 10. Berarti sekurang-kurangnya itu kan sama dengan minimal. Minimal 10. Jadi dia 10-nya masuk. Maka di sini ada tanda sama dengannya. Kita langsung ke contoh. Terjemahkan syarat-syarat berikut ke dalam model matematika. Kemudian tentukan daerah penyelesaian yang memenuhi. Syarat yang pertama, X dan Y masing-masing sama atau lebih dari 0. Kemudian yang kedua, jumlah 2X dan Y tidak boleh melebihi 6 dan jumlah 3X plus dan 2X kurang dari 12. Oke, kita langsung modelkan ke matematikanya. Jadi untuk syarat yang pertama, X dan Y masing-masing sama atau lebih dari 0. Sudah bisa membayangkan model matematikanya seperti apa? Ya, masing-masing ya, berarti yang pertama ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini kan sama atau lebih dari 0. Ini. Ya, lebih sama, ini sama lebih dari 0. Oke, untuk syarat yang kedua, jumlah 2X dan Y tidak boleh melebihi 6. Berarti ada 2X plus Y tidak boleh melebihi 6. Kalau tidak boleh melebihi 6 berarti tandanya bagaimana? Harusnya kurang dari sama dengan.
ya. Jadi 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Kemudian yang ketiga, jumlah 3x dan 2x kurang dari 12. Dia harus kurang dari 12. 12-nya ikut apa tidak? Ya, 12-nya tidak ikut. Jadi tidak ada tanda sama dengannya. Seperti ini. Nah, dari sini kita sudah memperoleh sistem pertidaksamaan. Mana sistemnya? Nah, ini dia sistem pertidaksamaan yang kita peroleh dari pernyataan sebelumnya. Dari sini, untuk menentukan daerah penyelesaiannya, sama saja caranya ya. Kita bisa menentukan garisnya, ini titik potong antara dengan garis X dan Y. Nah, kemudian kita ambil titik selidiknya 1,1 yang kemudian kita masukkan, kita substitusikan ke pertidaksamaannya di sini. Nah, ini untuk titik selidik 1,1 yang X lebih dari sama dengan 0, ini yang pertama bernilai benar, kemudian untuk Y lebih dari sama dengan 0 juga bernilai benar, kemudian untuk pertidaksamaan selanjutnya ternyata juga bernilai benar. Nah, titik 1,1 bernilai benar untuk semua pertidaksamaan di sini, maka kita peroleh gambar sebagai berikut. Nah, ini sistem pertidaksamaan linearnya, kemudian ini titik 1,1. Tadi kan yang kurang dari sama dengan bernilai benar ya, bernilai benar, maka ini kan masuk. Maka untuk garis yang ini, yang di sini, nah yang di sini itu di sini termasuk. Kemudian sama juga untuk pertidaksamaan yang ini. Ingat di sini ada kurang dari ya, tidak ada tanda sama dengannya, maka garisnya putus-putus ya. Garisnya putus-putus dan titik 1,1 itu juga masuk di daerah penyelesaian di sebelah sini. Nah, jadi ini adalah gambar untuk sistem pertidaksamaan linear ini dan penyelesaiannya ada di sebelah sini. Ini adalah daerah penyelesaiannya.